Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Umar ibnul Khattab mempunyai dua orang anak laki-laki, yang satu bernama Abdullah dan yang lain bernama Ubaidillah dan dipanggil Abu Shammah. Abu Shammah seorang yang tekun membaca kitabullah dan bacaannya menyerupai bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ia sakit keras hingga nyaris meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala menyembuhkannya. Ia merasa dirinya sudah sehat. Di hari itu ia bertamu di rumah orang Yahudi. Mereka memberinya minum sari kurma, lalu minum hingga ia merasa puas. Kemudian ia keluar dari tempat mereka dan singgah di kebun Bani Najjar. Ia menemukan seorang wanita sedang tidur, maka ia pun merayunya. Wanita itu berusaha menolak, namun tidak berdaya. Setelah Abu Shammah selesai menggaulinya, wanita itu memegangi bajunya dan merobek serta memakinya. Ia bersabar atas kejadian yang telah menimpanya. Ia menunggu 4 bulan hingga nampak hamilnya. Kemudian ia menunggu 9 bulan hingga melahirkan seorang anak lelaki. Setelah kondisinya pulih kembali, wanita itu mengambil anaknya dan membawanya ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan perkara di antara orang banyak. Wanita itu pergi kepadanya dan meletakkan anak itu di hadapannya. Kemudian ia berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, ambillah anak ini. Anda lebih berhak daripada aku untuk memeliharanya." Umar berkata kepadanya, "Bagaimana ini? Ini anakmu dan engkau ibunya, dan aku lebih berhak daripada engkau untuk memeliharanya." Namun wanita itu pun menjawab, "Ya Amirul Mukminin, itu dari anakmu." Umar berkata, "Anakku yang mana?" Wanita itu menjawab, "Dari anakmu Abu Shammah." Umar berkata, "Hai orang perempuan, apakah halal atau haram?" Wanita itu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, dari pihakmu halal dan dari pihaknya haram." Wanita itu pun menjawab, "Pada suatu hari aku keluar menuju kebun Bani Najjar untuk mengambil sayuran. Karena hari itu sudah sore, aku tidur di tempat itu. Kemudian datang anakmu Abu Shammah yang sedang mabuk. Ia berusaha merayuku. Aku berusaha menolak, tetapi tidak berdaya. Setelah memenuhi keinginannya dariku, aku memegangi majunya dan merobeknya. Aku pergi ke rumahku dan bersabar atas kejadian yang menimpaku. Aku menunggu haidku, tapi tak kunjung tiba. Maka aku merasa heran atas hal itu. Aku menunggu 9 bulan, lalu melahirkan anak ini. Maka ambillah dia. Engkau lebih berhak untuk memeliharanya daripada aku. Aku memilih kecemaran di dunia daripada kecemaran di akhirat." Maka Umar ibn Al-Khattab menangis hingga basah jenggotnya oleh air mata. Beliau berkata, "Aduhai," cemarnya, "Umar ibnu Al-Khattab besok pada hari kiamat di hadapan Allah." Kemudian Umar ibnu Al-Khattab berkata kepadanya, "Hai orang perempuan, bicaralah yang benar kepadaku. Jika engkau berkata benar kepadaku, maka aku akan menyelesaikan urusanmu." Wanita itu berkata, "Apakah yang ingin engkau lakukan terhadapku ya Umar? Demi Allah, aku tidak berkata dusta kepadamu. Sungguh aku berkata benar. Jika Tuan mau, aku akan bersumpah demi mushaf selembar demi selembar." Maka Umar mengeluarkan kitabullah dan wanita itu bersumpah dari surah Al-Baqarah hingga surah Yasin. Wanita itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anak ini berasal dari anakmu Abu Shammah." Ketika sampai pada surah Yasin, berkata Umar ibn Al-Khattab, "Hai orang perempuan, demi Allah, engkau berkata benar dan tidak berdusta."
Kemudian Umar berdiri berkata, "Hai para sahabat Rasulullah, tetaplah kalian di tempatmu hingga aku kembali." Umar menghilang sesaat. Kemudian beliau datang membawa 30 dinar dan 10 lembar baju. Umar berkata, "Hai orang perempuan, ambillah uang 30 dinar dan 10 lembar baju ini dan halalkan bagi anakku Abu Syammah di dunia ini. Apabila engkau mempunyai sesuatu padanya, engkau bisa mengambil darinya di mauqif di hadapan Allah Ta'ala." Maka wanita itu memanggilnya, maka wanita itu mengambilnya bersama anaknya lalu pergi. Kemudian Umar berkata, "Tetaplah kalian di tempatmu, hai para sahabat Rasulullah, hingga aku kembali kepadamu." Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan mengelilingi anaknya Abu Syammah. Ternyata ia sedang duduk makan siang. Umar berkata, "Makanlah, wahai anakku. Aku rasa ini adalah makananmu yang terakhir di dunia." Abu Syammah berkata, "Siapa yang memberitahukan hal itu kepadamu, wahai ayahku?" Umar menjawab, "Aku tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, wahai anakku, itu akibat dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan maksiat yang engkau perbuat." Abu Syammah berkata, "Demi Allah, aku tidak berbuat maksiat dan tidak melakukan dosa, ayah. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, maka tanyakanlah kepadaku tentangnya. Aku tidak menyembunyikan sesuatu darimu, ayah." Umar berkata, "Wahai anakku, aku bertanya kepadamu demi Tuhan yang melihat dan tidak bisa dilihat. Apakah engkau pada suatu hari pernah singgah di rumah orang Yahudi dan menjadi tamu mereka? Lalu mereka memberimu khamar dan kurma, lalu engkau meminumnya hingga mabuk. Kemudian engkau keluar dari rumah mereka, lalu singgah di kebun Bani Najjar. Kemudian engkau melihat seorang wanita tidur dan engkau merayunya. Ia berusaha menolak, namun tidak berdaya. Setelah engkau menggaulinya, ia memegangi bajumu, lalu merobeknya dan memakimu. Lalu ia pulang ke rumahnya. Ketika mendengar perkataan Amirul Mukminin, Abu Syammah menundukkan kepalanya karena malu pada ayahnya. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian Umar berkata, "Bicaralah, jika engkau berkata benar, maka engkau telah selamat, wahai anakku. Jika engkau berdusta, maka engkau akan binasa." Kemudian Abu Syammah berkata, "Wahai ayahku, memang aku telah melakukan dosa itu, tetapi aku sangat menyesal, ayah." Umar berkata, "Wahai anakku, tidaklah berguna bagimu penyesalan sesudah kerugian. Sesungguhnya engkau anak Amirul Mukminin. Tak seorang pun yang berani mengatakan sesuatu kepadamu. Sesungguhnya engkau ingin mencemarkan aku di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Amirul Mukminin berdiri dan memegang tangan Abu Syammah. Abu Syammah berkata, "Hendak kemana engkau membawaku, ayah?" Umar menjawab, "Kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ambil hak Allah darimu di dunia sebelum ia diambil darimu di akhirat." Abu Syammah berkata, "Aku mohon kepadamu demi Allah, wahai ayahku, ambillah hak itu dariku di tempat ini dan jangan mencemarkanku di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Umar menjawab, "Wahai anakku, engkau cemarkan dirimu dan ayahmu." Kemudian Umar terus berjalan membawanya hingga menghentikannya di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepadanya, "Ada apa ya Umar?" Umar menjawab, "Wahai kaum muslimin, anakku Abu Syammah telah mengakui dosanya." Wanita itu berkata benar dan tidak berdusta. Kemudian Amirul Mukminin memanggil seorang sahaya bernama Muflih. Umar berkata kepada Muflih, "Hai Muflih, telah beruntung hari ini orang yang menang. Deralah dia, hai Muflih, dan engkau bebas demi ridha Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian Muflih berkata, "Wahai tuanku, bagaimana aku menderanya?
jika mendera seekor unta, tentulah aku membunuhnya, dan jika kupukul dinding, tentulah ia akan roboh. Umar berkata, jangan bicara lagi dan ambilkan cambuk dengan tanganmu, lalu pukullah dia pada punggungnya hingga ia merasa sakit dalam perutnya. Jika ia mati, maka itu memang ajalnya. Namun jika ia hidup, maka ia tidak akan kembali berbuat dosa itu lagi. Kemudian Muflih mengambil cambuk dengan tangannya dan pergi kepada Abu Syammah. Lalu ia berkata, wahai tuanku, jangan salahkan aku, tetapi salahkanlah dirimu. Allah telah memerintahkan dan tuanku Umar telah menyuruhku untuk memukulmu. Maka berkatalah Abu Syammah kepadanya, lakukanlah wahai Muflih apa yang diperintahkan kepadamu, serukanlah. Inilah balasan bagi siapa yang mendurhakai Tuhannya dan meremehkan dosa. Kemudian Muflih mengangkat tangannya yang memegang cambuk hingga tampak ketiaknya yang putih dan menderanya 10 kali. Kemudian Abu Syammah berkata, wahai ayahku, api menyala di tubuhku ayah. Umar menjawab, wahai anakku, sesungguhnya ia di tubuh ayahmu telah lebih panas daripada di tubuh. Wahai Muflih, pukullah dia. Maka Muflih memukulnya 20 kali. Kemudian Abu Syammah berkata, wahai ayahku, biarkan aku beristirahat. Umar menjawab, wahai anakku, andaikan penghuni neraka bisa beristirahat ketika mereka meminta istirahat, tentulah kami biarkan engkau beristirahat. Wahai Muflih, pukullah dia. Maka Muflih memukulnya 30 kali. Abu Syammah berkata, wahai ayahku, aku mohon kepadamu demi Allah, biarkan aku bertaubat. Umar menjawab, wahai anakku, jika sudah kau ambil hak Allah darimu, maka jika engkau mau, engkau boleh bertaubat, dan jika engkau mau, berbuatlah lagi. Maka akan tetapi jika engkau berbuat seperti itu lagi, maka engkau akan dihukum seperti itu. Wahai Muflih, pukullah dia. Maka Muflih memukulnya kembali hingga 40 kali. Abu Syammah berkata, wahai ayahku, aku mohon kepadamu demi Allah, berilah aku minum seteguk air untuk mendinginkan panasnya hatiku. Umar menjawab, wahai anakku, andai kata orang-orang yang tersiksa di neraka ketika meminta air dingin yang nyaman diberi minum, tentulah kami memberimu minum. Pukullah dia wahai Muflih. Maka Muflih memukulnya kembali hingga 50 kali. Abu Syammah berkata, wahai ayahku, aku mohon kepadamu demi Allah, kasihanilah aku. Umar menjawab, jika aku mengasihanimu di dunia, niscaya engkau tidak dikasihani besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pukullah dia wahai Muflih. Muflih memukulnya 60 kali. Abu Syammah berkata, wahai ayahku, aku mohon kepadamu demi Allah, mendekatlah dariku dan peluklah aku supaya aku memelukmu sebelum mati. Umar berkata, jika engkau hidup wahai anakku, aku akan memelukmu, dan jika engkau mati, maka kita bertemu besok di atas syirat. Wahai Muflih, pukullah dia. Muflih memukulnya 70 kali. Abu Syammah berkata, wahai ayahku, maut telah datang kepadaku. Umar berkata, wahai anakku, bila engkau berjumpa Rasulullah SAW, maka katakan kepadanya bahwa aku Umar ibnu Al-Khattab telah memukulku hingga membunuhku. Pukullah dia wahai Muflih. Muflih memukulnya 80 kali. Kemudian Abu Syammah mengangkat kepalanya dan berseru dengan suara sekeras-kerasnya, hai para sahabat Rasulullah, mengapa kalian tidak minta kepada ayahku agar memaafkan aku? Mereka maju kepada Umar ibn Al-Khattab dan berkata, ya Amirul Mukminin, suruhlah sahaya itu pergi dan tangguhkan cambukan yang masih tersisa. Abu Syammah berkata, hai para sahabat Rasulullah, tidakkah kalian membaca dalam kitabullah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar berkata, wahai Muflih, pukullah dia 90 kali. Kemudian Abu Syammah mengangkat kepalanya
dan berseru dengan suara sekeras-kerasnya, "Assalamualaikum ya ashab Rasulillah," yaitu salam orang yang berpamitan dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Maka menangislah para sahabat Rasulullah SAW dengan suara yang keras. Kemudian Umar berkata, "Wahai Muflih, pukullah dia sebanyak yang tersisa dari hak Allah Ta'ala." Kemudian Muflih memukulnya hingga 100 kali. Kemudian Umar berkata, "Wahai Muflih, angkatlah cambuk itu dari anakku." Lalu goyanglah dia. Ternyata dia sudah mati. Kemudian Umar berdiri dan berseru, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa anakku Abu Syammah telah mati demi Tuhan Ka'bah." Maka mereka mendatangkan segera dari segenap penjuru hingga masjid penuh sesak oleh manusia dan mereka banyak menangis. Ibunya datang dan berkata, "Selamat bagimu wahai anakku, aku titipkan engkau kepada Tuhan yang tidak bisa sia-sia titipan di sisinya." Kemudian Umar membawanya ke rumahnya dan memandikannya, lalu mengafani dan menguburnya. Lalu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Kulihat dalam tidurku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bulan purnama memakai baju putih dan Abu Syammah di hadapannya memakai baju hijau. Aku menghampiri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepadanya dan mencium dahinya. Namun beliau berkata kepadaku, 'Wahai putra pamanku, sampaikan salamku pada Umar dan katakan kepadanya, Rasulullah berkata kepadamu, semoga Allah membalasmu dengan semua kebaikan atas jasamu kepadaku. Sebagaimana engkau tidak menyia-nyiakan hak Allah sesudahku, selamat bagimu ya Umar atas berbagai istana dan kamar yang disediakan Allah bagimu di surga-surga, di tempat yang disenangi di sisi Allah yang berkuasa." Berkata Ibnu Abbas, "Kemudian aku bangun dari tidurku dengan gembira dan senang karena telah melihat kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuhidupkan malam itu dengan sholat sampai pagi. Kemudian aku pergi ke masjid. Ketika itu Umar ibn al-Khattab dikelilingi sejumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah kisah Abu Syammah. Semoga dengan kisah ini bisa menjadikan kita ikhtibar di dalam berkehidupan di dunia ini. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.